sampean kalau punya etikat baik mau apa kredit yang benar, ojo nunggak titik. Simpel kan? Dua orang warga Reban, Kabupaten Batang terpaksa harus berurusan di meja hijau karena diduga terlibat dalam penggelapan objek jaminan fidusia. Karenanya bagi warga yang telah mengambil kredit kendaraan baik roda 2 atau 4 agar lebih berhati-hati ketika mengalami masalah keuangan dengan tidak memindah tangankan objek jaminan fidusia. Bahwa nanti PKB mudah sama kita urus, nanti kita atur ya. Jadi dia menjanjikan, sehingga namanya korban atau pembeli itu dengan janji-janji yang manis akhirnya tergiur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun berada. Hari ini DPC Ikadin Tasikmalaya akan berbincang asik bersama dengan Kepala OJK Tasikmalaya dan juga sudah hadir bersama kita di sini ada beberapa narasumber juga para pakar di bidangnya tentunya. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir bersama kita ada Kepala OJK Tasikmalaya Bapak Misyar Bono Wisanto. Selamat sore Bapak. Kemudian yang kedua juga sudah hadir bersama kita pada kesempatan hari ini ada Bapak Dr. Nana SHMH. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya. Selamat sore Bapak. Dan yang ketiga juga sudah hadir bersama kita ada Ketua DPC Ikadin Tasikmalaya Bapak Jenny Tugistan SHMH. Selamat sore Bapak. Dan di sini juga sudah hadir bersama kita semua ada teman-teman dari DPC Ikadin Kota Tasikmalaya. Sudah hadir ada Sekretaris DPC Ikadin Bang Erik. Selamat sore Bang Erik. Dan juga ada Pak Engkos. Selamat sore Bapak. Terima kasih semuanya sudah hadir. Dan ke depan hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan tema jaminan ya. Jaminan itu bermacam-macam. Hak jaminan, kemudian juga ada jaminan fidusia, apa bedanya dan bagaimana nanti kewenangan dari OJK. Baik, tadi saya di awal sudah menjelaskan bahwa perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini adalah mengenai jaminan. Tapi saya sebelum ke Bapak Kepala OJK, saya ingin bertanya dulu ke Pak Dr. Nana nih. Apa sih yang dimaksud dengan hak jaminan, begitu ya, kemudian juga hak fidusia, apa bedanya? Ini masyarakat kadang-kadang banyak juga yang belum tahu dan belum paham, begitu ya. Apa juga perbedaan dari hak jaminan itu berlakunya di mana dan fidusia itu juga berlakunya di mana? Boleh mungkin Bapak dijelaskan? Oke, ya terima kasih ya, saudara pengatur acara. Bahwa begini ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya akan menyampaikan dulu ya. Pertama, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 1998 tentang perbankan, di sana dikatakan bahwa bank itu kan sebagai lembaga intermediasi, ya, sebagai lembaga penampung dana masyarakat dalam bentuk simpanan, menyuarakan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Betul. Itu pertama. Yang kedua, yang namanya lembaga perbankan itu suatu lembaga yang khusus. Artinya apa? Ada 21 undang-undang yang terkait dengan lembaga perbankan. 21, ya. Ya. Kedua, pengikatan agunan saja itu sudah dalam berbentuk undang-undang. Contoh, satu, pengikatan agunan ya dalam berbentuk tanah itu diatur dalam Undang-Undang 496 tentang hak tanggungan. Dua, dalam berbentuk kendaraan fidusia diatur dalam Undang-Undang 1499. Dan gadai itu diatur dalam pasal 1150 sampai 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian, di dalam bentuk undang-undang tersebut sudah barang tentu di sini dijelaskan bahwa setiap nasabah yang mengajukan kredit ke bank dalam bentuk tanah sudah barang tentu pengikatan agunan itu melalui hak tanggungan. Ya. Kalau jenis kendaraan itu jelas diatur dalam Undang-Undang 429 fidusia. Nah, yang ketiga, kalau sifatnya gadai diatur dalam Kitab Undang Hukum Dagang. Nah, bagaimana perbedaannya? Tadi disampaikan bahwa kalau yang namanya hak tanggungan itu menyangkut tanah dan bangunan di atasnya. Tanah dan bangunan di atasnya. Baik. Nah,
Kalau yang menyangkut fidusia adalah benda bergerak, seperti kendaraan, atau misalkan paus yang di bawah berapa 1 meter kubik atau berapa ya, itu ke bawah. Nah, adanya suatu perbedaan tersebut sudah barang tentu ya kepada pihak perbankan setiap pengikatan agunan kalau supaya mempunyai suatu kekuatan hukum harus dipasang tanggungan. Ya. Nah, kalau fidusia juga sama harus didaftarkan kepada lembaga fidusia yang di Bandung. Karena apa? Ketika suatu objek ya dalam berbentuk tanah atau bangunan sudah dipasangkan tanggungan, sudah barang tentu diatur dalam pasal pasal 14 bahwa setiap akta hak tanggungan ada suatu irah-irah yang mengatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Irah-irah tersebut, kalimat tersebut, status kedudukan hukumnya itu sama dengan putusan hakim yang bersifat inkrah. Artinya apa? Ketika suatu debit uang prestasi, maka bank berhak untuk melakukan eksekusi melalui pelelangan umum dalam rangka untuk menutupi daripada piutangnya gitu. Fidusia juga sama. Cuma ada perbedaan ya antara hak tanggungan dengan fidusia. Di dalam fidusia itu diatur bahwa si pemberi fidusia dalam ini pihak debitur tidak boleh menggadaikan, memindahkan tangan atau bahkan menjual karena apa? Ada sanksi pidana. Ancaman pidananya itu 2 tahun dan denda 50 juta. Dengan demikian ya terutama kepada masyarakat jangan coba-coba melakukan tindakan-tindakan yang melakukan istilahnya itu melawan hukum. Baik. Itu perbedaan di awal gitu ya, apa itu hak jaminan dan kemudian juga fidusia. Nah, nanti saya juga ingin bertanya lebih jauh lagi nih ke Pak Nana, tapi saya ingin ke Pak Kepala OJK dulu, ke Pak Misyar begitu. Kita juga akan bertanya tapi setelah yang satu ini. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Nana berkaitan dengan apa yang menjadi perbedaan antara fidusia dengan hak jaminan. Nah, kalau ke OJK saya ingin bertanya Pak, apakah setiap proses peminjaman di lembaga keuangan itu harus menggunakan jaminan? Kemudian yang berkaitan dengan fidusia juga seperti apa begitu Pak, yang diatur oleh OJK? Ya, baik. Baik Mbak, terima kasih kesempatannya. Ini bincang asik ya? Iya, betul. Jadi jangan tegang, dia harus asik. Ya. Betul, harus asik Pak. Asik gitu ya, biar masyarakat juga yang nonton tuh dapat ilmunya dengan tanpa tegang juga gitu ya. Betul. Gini, jadi kalau OJK memang sesuai Undang-Undang OJK, kemudian sekali diperkuat dengan Undang-Undang P2SK, pengembangan penguatan sektor keuangan. Memang OJK tugas dan fungsinya ada 3M, mengatur, mengawasi, melindungi gitu ya. Nah, apa yang diatur dan diawasi seluruh lembaga jasa keuangan, perbankan, pegadaian, leasing, ventura, kemudian asuransi, LKM gitu ya. Malah sekarang dengan Undang-Undang P2SK itu kayak bursa karbon, aset kripto juga itu menjadi bahan pengawasan OJK. Nah, terkait dengan tadi jaminan segala macam, bahwa kan sebagaimana juga kita ketahui ketika misalnya masyarakat akan melakukan layanan perbankan terutama atau leasing gitu ya, dengan tentunya bahwa kalau secara aturan itu kan terpulang kepada lembaga keuangan. Jaminan itu kan sebenarnya dalam bentuk barang itu kan jaminan tambahan. Kalau kita tahu mengenai 5C itu kan jaminan itu di posisi terakhir, artinya terpulang kepada industri perbankan atau lembaga pembiayaan, apakah perlu jamin atau tidak. Nah, tentunya kan di zaman sekarang dengan jumlah penduduk banyak segala macam, bank perlu keyakinan karena uang bank itu kan dari masyarakat. Tentunya harus kembali juga seperti Pak Nana tadi sampaikan sebagai lembaga intermediasi. Nah, untuk meyakinkan lembaga keuangan tadi, terutama untuk nilai-nilai tertentu mungkin perlu jaminan. Dan kita sebagai regulator tadi tidak mengatur apakah perlu jaminan, fidusia segala macam, karena ada undang-undang sendiri, itu terpulang kepada bank. Tapi dari sisi pengawasan bahwa misalnya ketika lembaga keuangan dalam hal memberikan kredit kepada nasabahnya, terus
diperlukan jaminan, tentunya betul harus diikat secara sempurna sesuai undang-undang. Kalau berupa aset tetap, tentu dengan hak tanggungan. Kemudian dalam benda bergerak fidusia. Dan itu juga semua harus diikat dan didaftarkan. Tujuannya apa? Pertama dari sisi pengawasan OJK, kalau ketika perbankan atau lembaga keuangan lainnya memberikan pinjaman, dalam hal memitigasi risiko sesuai dengan untuk laporan keuangan ada namanya penyisian, penghapusan aktif atau PPAP atau CKPN ya, dalam hal untuk mitigasi risiko. Kan kalau misalnya nasabah kalau 1, 2, 3, 4 gitu kan itu cadangan, betul ya. Kalau misalnya tanpa agunan tentunya persentasenya sama, tetapi ketika ada agunan itu sebagai faktor pengurang sebenarnya. Jadi bank tidak perlu membentuk 100% karena ada agunan. Dengan catatan tadi harus diikat sempurna. Karena kalau tidak ikat sempurna ada risiko. Tadi seperti mana ketika ada eksekusi segala macam masalah. Artinya dari sisi perbankan itu tidak bisa secara aturan perundangan segala macam, termasuk di sisi tadi pembentukan PPAP atau CKPN itu menjadi faktor kurang. Makanya ketika kita melakukan audit gitu ya, kita cek tuh udah diikat sempurna atau belum, sehingga bisa sebagai pengurang pembentukan PPAP atau CKPN. Jadi memang jadi perbankan itu banyak aturannya. Memang paling banyak aturannya itu adalah perbankan ya, terutama peraturan OJK, undang-undang banyak. Nah, itu sih sebenarnya yang terkait dengan jaminan ya, terpulang kepada masing-masing industri. Seperti KUR ada jaminan, ada yang tidak gitu ya. Terus yang LKM dengan nilai berapa, mungkin kayak PNM dia dengan sistem kelompok itu tidak perlu agunan, tapi yang penting ada usaha. Jadi itu. Tapi kalau kaitan dengan tadi untuk mitigasi risiko, ketika misalnya industri jasa keuangan membutuhkan agunan atau jaminan tambahan ya istilahnya itu, nah itu memang harus diikat secara sempurna supaya ketika ada sengketa atau permasalahan macet, maka ketika eksekusi itu menjadi legal secara hukum. Meskipun sebenarnya ketika tadi Pak Nana sampaikan bahwa bank berhak karena secara undang-undang memang diatur bahwa ketika dijaminkan diikat sempurna bisa langsung eksekusi. Hanya kemudian ketika nasabah misalnya melakukan misalnya tadi Iwan prestasi, dia bisa sebenarnya kepada pihak bank untuk bisa jangan dilelang dulu. Karena kami misalnya ada itikat baik itu segala macam, itu tergantung kepada negosiasinya. Berarti kalau begitu ada bisa dibilang ada proses negosiasi juga sebetulnya ya. Kan artinya juga bank itu kan bukan lembaga yang memang tidak diatur secara ketentuan. Jadi meskipun ada hak segala macam sepanjang misalnya si nasabah ada beritikat baik, kemudian usahanya jalan segala macam, itu ya silakan saja gitu. Tapi ujungnya tadi putusan pengadilan kalau misalnya sengketa itu tidak bisa dimediasikan. Tidak bisa dimediasikan, tidak bisa dinegosiasikan begitu. Artinya di satu sisi bahwa OJK 3M tadi ya mengatur, mengawasi, melindungi. Ada kita OJK itu pelindungan konsumen dan masyarakat, itu salah satu tugas OJK. Bukan berarti OJK berat sebelah ke masyarakat, tetapi kan apa yang dilakukan OJK lindungi ke masyarakat, masyarakat nyimpan uang kan di perbankan itu harus dilindungi. Jadi dari sisi peminjam juga harus dilindungi kewajibannya, di sisi penyimpan juga harus dilindungi dananya gitu ya. Jadi itu yang kita coba selalu kedepankan untuk selalu bahwa di satu sisi lembaga jasa keuangan harus prudent ya. Di sisi lain juga dia harus juga mengembangkan perekonomian masyarakat lewat bantuan pembiayaan dan segala macam. Tapi namanya utang harus dibayar, itu aja intinya. Kuncinya cuma itu ya sih Pak, namanya utang pasti harus dibayar, bagaimanapun caranya begitu ya. Tapi tadi ini ada banyak hal yang menarik sebetulnya dengan kewenangan OJK sekarang, tapi mungkin kita nanti akan tanyanya di segmen lain. Kita akan beralih dulu nih ke Ketua DPC Ikadin Tasikmalaya, sudah hadir Pak Jenny Tugistan SHMH. Kita juga akan bertanya tapi setelah yang satu ini. Masih di Bisik Bincang Asik bersama DPC Ikadin Tasikmalaya, juga OJK Tasikmalaya di Tasik TV. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Misyar, Kepala OJK Tasikmalaya, bagaimana kewenangan OJK begitu ya. Nah sekarang kita juga akan bertanya ke Ketua DPC Ikadin Tasikmalaya, Pak Jenny Tugistan SHMH. Pak, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nana juga oleh Pak Misyar. Nah, kaitannya dengan hak tanggungan dan fidusia begitu Pak. Nah kan kalau Pak Jenny mungkin lebih ke fidusianya seperti apa? Fidusia itu bagaimana gitu?
karena banyak juga masyarakat yang belum paham ya. Taunya kalau pinjam atau baik ke lembaga keuangan ataupun non lembaga keuangan tidak paham apa fidusia, apa hak tanggungan dan sebagainya. Silakan Pak Jen. Ya, terima kasih ya. Di sini kan debitur juga harus, debitur atau konsumen ya. Ya, konsumen. Ini harus cerdas. Ini kan keperdataan. Betul. Semestinya sebelum menandatangani kontrak gitu ya, atau perjanjian konsumen gitu, itu harus dibaca dulu dengan detail. Apa hak dan kewajibannya di dalam isi perjanjian tersebut. Jangan sampai telat bayar, tiba-tiba ada somasi. Nah, ini jadi debitur atau konsumen itu menjadi kalang kabut lah gitu. Padahal ini kita santai saja, ini keperdataan gitu. Seperti tadi dikatakan bahwa ini bisa datang apabila ada misalkan pembayaran telat dan sebagainya. Kita kan bisa datang ke perbankan, ke jasa keuangan, gitu kan, ke finance-nya gitu. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik sebetulnya begitu ya. Kang, apakah perbedaannya antara lembaga keuangan perbankan dan non perbankan? Mungkin juga banyak juga yang belum paham begitu. Ya, jadi masyarakatnya harus tahu ya, kalau fidusia ini kan kita sebagai peminjam, jadi segala sesuatu diserahkan semuanya, gitu kan ya, ke penerima fidusia, kan gitu ya. Jadi si debitur atau konsumen ini apabila nanti gagal bayar atau telat kan gitu ya, biasa penyelesaiannya itu kita adanya biasa dari finance itu ada somasi 1, somasi 2 kan seperti gitu ya. Di perbankan juga sama sebetulnya kan, cuman ini kalau fidusia ini kan benar bergerak. Gitu kan. Kalau perbankan ini hak tanggungan gitu ya, karena ini tanah. Nah, hal itu bisa diselesaikan dengan secara baik semestinya ya. Kalau misalkan konsumen beritikat baik, karena ada hak dan kewajiban gitu teh. Ya, konsumen punya hak dan kewajiban, pelaku usaha juga punya hak dan kewajiban. Jadi dalam penyelesaiannya juga bisa diselesaikan dengan baik-baik sebetulnya. Kenapa terjadi gitu ya, terjadi adanya miskomunikasi antara konsumen, debitur terhadap pelaku usaha kan gitu ya. Ini karena tidak adanya keterbukaan gitu ya. Padahal konsumen kalau ada apa-apa tinggal datang aja, tidak usah takut sebetulnya. Tidak usah takut kepada perbankan, lembaga perbankan atau kepada finance gitu. Kalau ada yang tidak tahu bisa dikonsultasikan. Bisa ditanyakan gitu ya. Misalkan seperti kemarin terjadi COVID ya. Iya, betul. Terjadi COVID baik di perbankan maupun di finance. Itu kan ada restruktur gitu ya. Restruktur gitu kan. Jadi perjanjiannya bisa ada keringanan-keringanan sebetulnya. Cuman masyarakat atau konsumen di sini kenapa harus cerdas gitu. Sejak awal perjanjiannya harus dibaca gitu. Harus dibaca dulu. Ini kebanyakan nggak dibaca. Iya, dibaca. Karena kenapa? Kalau misalnya gini kayak kalau kita butuh mobil atau motor ya. Karena kita ingin langsung memakainya gitu. Jadi langsung ditandatangan aja. Langsung ditandatangan aja gitu. Tiba-tiba misalkan ada keterlambatan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dikasih surat cinta gitu ya. Surat cinta itu ya, somasi, panik gitu. Padahal tinggal datang, tinggal bermusyawarah. Karena ini keperdataan loh. Iya, ini keperdataan saja. Ini kan yang banyak terjadi kan Akang juga di LPSK begitu ya. Di BPSK di ya. BPSK ya. Itu yang banyak datang tuh konsumen yang seperti apa gitu. Nah, yang banyak datang itu konsumen seperti konsumen perbankan juga ada, finance juga ada. Karena kan di BPSK ini ada konsiliasi, mediasi, arbitrasi. Kalau konsiliasi kita selesaikan, diputus konsiliasi. Begitu juga mediasi ya. Sebetulnya kami juga memberikan advice ya kepada masyarakat apabila gagal bayar atau one prestasi dan sebagainya. Ini kan bisa diselesaikan dengan baik. Tinggal datang aja sendiri. Nggak usah bawa rame-rame gitu. Nggak usah bawa rame-rame sebetulnya. Nggak usah bawa sekampung. Iya, nggak usah bawa sekampung. Tinggal datang dengan baik-baik gitu kan. Itu bisa selesai sebetulnya, bisa selesai. Ya. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Jadi penyelesaian di BPSK bukan pengadilan, itu terakhir. Jalan terakhir lah. Jalan terakhir. Kalau konsumen atau masyarakat atau debitur ingin menyelesaikannya, itu tinggal datang aja baik-baik. Sendiri juga bisa selesai. Bisa selesai. Kan gitu ya sebetulnya. Dan langsung ke lembaganya gitu. Ya, jangan sampai turunkan ego lah dalam ini kan.
Karena kenapa di perjanjian tersebut kita ada hak dan kewajibannya gitu. Itu Kalau sudah semua bisa diturunkan ego itu bisa selesai. Oke, baik. Dan yang jadi persoalan kebanyakan mereka tidak membaca Iya, tidak di membaca awal Teh. itu ya, Betul. apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Ya, terus ketika ada somasi dari perbankan atau finance itu keburu stres gitu. Keburu stres duluan. Jadi minta bantuan kemana-mana. Padahal tinggal baik-baik datang, Oke. dikonsultasikan kan gitu ya. Betul. Solusinya seperti apa kan gitu. Nah, terus gini, seperti eksekusi ya. Nah. Eksekusi kenapa? Eksekusi tiba-tiba susah kan Betul, gitu ya. betul. Susah ketika perbankan mengeksekusi pengosongan ataupun dari pihak finance ya mengeksekusi unit mobil. Kenapa susah? Nah, itu. Tadi dikatakan oleh Pak Dr. Nana bahwa tidak boleh konsumen ya memindah-tangankan. Betul, Tidak betul. boleh. Itu kena sanksinya 2 tahun ya. Dendanya 50 juta itu. Nah, maka dengan hal tersebut tinggal datang baik-baik saja. Ini maunya bagaimana? Misalkan tidak bisa bayar, ya dijual bersama. Oke. Bayar kewajiban, sisanya bisa dikembalikan kepada konsumen apabila ada sisa gitu. Tapi kalau nggak ada sisa, Tapi kebanyakan tidak ada sisa. Berarti masih ada kewajiban kan masih ada begitu. kewajiban Ya, ya. ada kewajiban. Kebanyakan seperti itu yang terjadi. Iya, seperti itu yang terjadi. Baik. Jadi sekali lagi Teh begini kepada masyarakat atau kepada konsumen, kita ini semua konsumen ya. Iya, konsumen. Betul. Jadi harus apa cerdas lah. Baca dulu perjanjian kontraknya seperti apa. Pasal demi pasalnya gitu. Jangan tergesa-gesa gitu. Karena butuh uang atau unit mobil atau motor tergesa-gesa tanda tangan selesai. Karena terlalu bahagia. Iya, terlalu bahagia. Terlalu bahagia jadi. Ingin apa ditilai sama mertua begitu ya. Atau apa gitu. Nah, ini Dampaknya. menarik Kang. Ini Iya. ada hal menarik. Jadi di awal itu harus dibaca betul-betul Iya, kasih harus. perjanjian, baik itu ketika kita melakukan transaksi di leasing ataupun Iya, di perbankan. di perbankan. Nah, apakah ada kewajiban juga dari pihak lembaganya kalau misalkan dibacakan atau seperti apa kewajibannya? Ya, jadi gini, dari pihak finance juga ya, atau perbankan juga berkewajiban memberikan penjelasan Penjelasan. Oke. terhadap hak-hak konsumen, hak-hak debitur, kewajibannya seperti apa, kan gitu ya. Kewajibannya tentunya kalau sudah motor keluar dipakai atau apa namanya uang dipakai, kewajibannya tadi Bapak Ketua OJK, ya hutang harus dibayar. Bayar, gimana pun harus dibayar. Kewajibannya hutang harus dibayar seperti Betul. itu. Oke. Cuman sekali lagi ya bahwa si konsumen ini rata-rata apabila sudah telat bayar keburu panik, Oke. keburu panik. Nah disinilah bahwa masyarakat konsumen ataupun semualah yang meminjam baik itu ke perbankan atau secara finance lembaga perbankan ke finance itu hendaknya apabila meminta bantuan hukum itu kepada orang yang ahlinya gitu. Oke. Jangan sampai kan maaf ya jadi terprovokasi maksudnya baik jadi tidak tidak baik. Jadi merugikan konsumen itu sendiri, debitur itu sendiri rugi. Debitur itu sendiri yang Ya, rugi, misalkan kewajiban 3 juta, ongkos-ongkosnya melebihi 3 juta. Lebih baik kan dipakai bayar cicilan. Oke, betul Gitu betul kan? ya. Iya. Akhirnya kan pusing sendiri gitu untuk konsumen gitu. Dan satu mungkin kalau memang terjadi tadi seperti yang tadi disampaikan gagal bayar gitu Iya. disebutnya, kenapa tidak kita langsung konsultasi saja dengan pihak lembaganya, menyampaikan kondisinya seperti apa dan nanti mungkin ada penyelesaian yang bisa dilakukan bersama Iya, sebelum ke pengadilan begitu Iya betul ya. Teh. sebelum Jadi ke pengadilan. kalau one prestasi gitu ya. Kalau pengadilan itu jangan terakhir sebetulnya ya. Oke. Kalau pengadilan jangan terakhir. Kita di perjanjian juga begitu ya. Apabila terjadi hal-hal yang dianggap harus diselesaikan baik perbankan maupun dari finance itu kan bisa diselesaikan dengan musyawarah begitu. Oke. Ini kan juga suka rame-rame nih Kang ya, tiba-tiba OJK-nya yang didemo. Itu gimana tuh? Ini jadi PR ya. Iya. Ya kenapa harus demo sebetulnya? Iya, ya? betul, Kenapa betul. harus demo? Kalau ada ini tinggal baik-baik aja datang ke Oke. OJK minta petunjuk seperti tadi dikatakan oleh Pak Ketua bahwa kan bisa ya memberikan arahan habisnya langkahnya seperti apa gitu kan. Sebetulnya konsumen atau debitur tinggal datang baik-baik aja 1 orang 2 orang nggak usah rame-rame sebetulnya. Oke, tidak Cari usah. jalan keluar. Apabila dirugikan oleh pelaku usaha, ya kita misalkan laporkan ke OJK, nanti OJK yang panggil, atau ke BPSK. Kita selesaikan dengan baik-baik sebetulnya. Bila Begitu. melapor, baiknya ke BPSK dulu atau ke OJK dulu? Ya, itu pilihannya? hak konsumen ya, Oh, itu pilihan itu deh. menjadi pilihan. Jadi pilihan, mau ke pengadilan boleh, ke OJK boleh, gitu kan, ke BPSK boleh. Mana yang paling menguntungkan atau
proses cepat biaya ringan gitu. Ya, kalau dalam hukum ada itu ya, proses cepat biaya ringan gitu. Silakan dipilih. Kalau ke pengadilan kan harus berbayar ya. Betul. Berbayar. Gitu. Tapi semua juga berbiaya Ya, berbiaya betul. Ya, baik, pemirsa, kita nanti akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Oke, masih di Bisik, kita masih bersama DPC Ikadin Tasikmalaya dan juga OJK Tasikmalaya. Tadi Kang Jenny sudah bercerita juga panjang lebar berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh konsumen begitu ya, bila menemukan persoalan ketika ada permasalahan dengan lembaga perbankan maupun non perbankan. Nah, sekarang saya kembali ke Pak Misyar nih Pak. Ini OJK tadi udah disebut-sebut nih ya. OJK sudah disebut-sebut. Kadang-kadang OJK jadi bahan demo juga sama masyarakat gitu atau konsumen yang datang. Sebetulnya kewenangan OJK sejauh mana menangani hal-hal yang mungkin terjadi masalah gitu Pak? Ya, tadi di awal saya sampaikan bahwa salah satu tugas atau fungsi OJK kan disingkat 3M lah ya, Iya, 3M mengatur, tadi, mengawasi, betul. melindungi. Nah, di sisi melindungi tadi seperti saya sampaikan kan konsumen, masyarakat, kita harus sama-sama kita memberikan edukasi, pencerahan, termasuk juga penyelesaian sengketa. Betul. Jadi tadi Pak Jenny sempat menyinggung misalnya kalau ada sesuatu, betul saya memang di awal tuh harus dibaca, ada hak dan kewajiban, sama-sama harus membaca secara rinci gitu ya, terutama konsumen. Dan di sisi tadi industri jasa keuangan juga harus memberikan tadi mau dengerin atau tidak konsumen, tapi dia ada kewajiban untuk menyampaikan tadi secara rinci terkait dengan perjanjian supaya di belakang hari tidak ada dosa di antara kita gitu ya. Kalau itu. Nah, di sisi OJK tentunya ketika pastilah dalam mungkin jutaan kali ya masyarakat yang menggunakan layanan perbankan maupun non perbankan gitu. Pasti ada beberapa yang memang di tengah jalan ada masalah, baik karena memang konsumen pilot atau ada masalah di PHK dan segala macam. Tentunya kan kewajiban untuk angsuran dan segala macam bermasalah. Tadi betul bisa dikomunikasikan. Kalau tadi karena COVID otomatis secara nasional peraturan pemerintah itu mengharuskan gitu ya ada restruk gitu ya. Itu pun dengan melihat apakah usahanya masih jalan atau tidak. Nah, ketika tadi misalnya di satu sisi ada sengketa, kita bilang sih sengketa karena kan memang keperdataan Pak Jenny ya. Betul. Sengketa antara konsumen dengan perbankan maupun non perbankan bisa dibicarakan gitu ya. Di sisi OJK ada aturannya. Jadi kalau dulu misalnya datang ke OJK kita bilang walk-in customer gitu ya atau bersurat segala. Sekarang ada APPK. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen. Itu sudah digital. Jadi ada kewajiban dari industri jasa keuangan untuk membentuk divisi atau unit yang memang menghandle customer handling gitu ya. Dengan APPK tadi masyarakat bisa langsung mengadukan tanpa harus ke OJK atau ke perbankan lewat aplikasi tadi. Ketika dia mengadukan misalnya ke salah satu lah industri jasa keuangan, nanti langsung termonitor, terdata oleh industri jasa keuangannya maupun oleh OJK sampai ke kantor pusat misalnya tadi perbankan. Jadi terpantau karena ada kewajiban 20 hari misalnya harus tindak lanjut. Harus ditindaklanjuti. Dan si masyarakat bisa memantau. Kalau dengan surat bisa nungguin gimana nih. Kalau ini bisa nanti ada nomor PIN misalnya, ada user dikasih dia lewat HP segala macam bisa tuh. Ini pengaduan saya udah sampai sejauh mana, misalnya apa tidak. Itu salah satu ya kemudahan yang diluncurkan oleh OJK. Kalau misalnya ingin ketemu juga mangga, tadi misalnya nggak usah rame-rame, tinggal datang, kita ada fasilitasi terbatas di OJK. Jadi ada fasilitasi. misalnya ya konsumennya atau lewat kuasa konsumennya mangga datang ke OJK, kemudian tapi sebenarnya sih secara prinsip harusnya ke yang pemberi atau kreditur dulu. Ketika misalnya tidak ketemu, pingin sama OJK apa enggak? Tidak datang ke OJK, nanti kita fasilitasi, kita undang konsumen, kita undang si perbankan atau lembaga keuangan non bank tadi, kita diskusikan mediasi lah seperti apa, sepakat atau tidak sepakat gitu ya. Kemudian juga tadi disinggung Pak Jenny ada, kalau Pak Jenny di BPSK ya, ada namanya LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jadi pengadilan kan terakhir, jadi ada LAPS dibentuk sama asosiasi perbankan, bentuk pengasuransian membentuk. Memang untuk LAPS itu baru ada di Jakarta ya. Itu biaya murah tadi, murah cepat, dan itu tadi arbitrase, mediasi, gitu ya, konsultasi gitu ya, difasilitasi sampai dengan terjadinya kesepakatan atau tidak. Jadi banyak cara dengan secara baik bisa diselesaikan. Artinya bahwa tentunya juga bagi lembaga keuangan
nasabah itu kan yang prioritas ya. Siapapun itu mau pinjaman berapapun itu prioritas karena sama-sama ada timbal balik tentunya ya. Timbal balik. Nah, ketika ada bermasalah dari sisi usaha atau pendapatan si nasabah atau konsumen, ya tentunya lembaga keuangan juga bermasalah karena juga tadi dana yang disampaikan juga tidak balik. Ya, jadi artinya memang solusi-solusi itu yang harus kita tempuh tanpa harus misalnya gotok-gotokan atau rame gitu ya. Bisa diselesaikan. Puncaknya ketika sama-sama tidak selesai gitu ya, ya memang pengadilan itu diputus gitu ya. Nah itu sih sebenarnya. Dan kalau terkait dengan apa namanya perlindungan konsumen itu kan di sisi akhir ya sengketa itu supaya tidak terjadi sengketa seperti apa. Nah di sisi OJK juga di perlindungan itu bukan hanya penyelesaian pengaduan konsumen tapi ada sisi edukasi ke masyarakat. Betul. Jadi kadang-kadang kan tingkat literasi masyarakat kan rendah ya. Dia maunya minjem aja, nggak tahu nih dia perlu apa enggak. Kadang-kadang misalnya dia nggak butuh tapi karena konsumtif minjem. Nah, itulah OJK bersama dengan siapapun termasuk IKADIN segala macam gitu ya, dengan masyarakat, dengan akademisi, dengan perbankan juga, dengan Pemda kita rutin, Mbak, sampai ke desa-desa. Saya udah alhamdulillah 10 bulan di sini di Periangan Timur, saya udah ke Pangandaran udah beberapa tempat, ke desa-desa, Banjar, di Panawangan, di mana gitu ya. Kita ke masyarakat memberikan edukasi bagaimana pengelolaan keuangan yang baik, gitu, bahwa seluruhnya itu bahwa mereka harus bisa menghitung pendapatannya berapa. Terus kemudian kalau misalnya dia butuh pendanaan ke lembaga resmi tentunya ya, lembaga resmi yang diawasi oleh OJK, sehingga mudah kalau ada sengketa. Terus kemudian yang paling penting sebenarnya konsumtif itu jangan, hindari lah kalau misalnya dia nggak butuh ngapain minjem gitu ya, karena nanti ujungnya kan susah. Begitu susah tadi sengketa, nah itu agak repot tuh sengketanya. Jadi kita tahunya di ujung, padahal ada kita kewajiban kita bersama lah pemangku kepentingan gitu ya untuk mencerdaskan masyarakat bahwa supaya jangan sampai terjerat lah, apalagi rentenir segala macam gitu ya. Terus kemudian konsumtif juga jangan gitu ya, apalagi memang dia UMKM ya sudah usaha aja. Dan ada kita satu lagi mungkin ya, kita tuh ada ngebentuk TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Itu di seluruh kota, kabupaten, provinsi seluruh Indonesia udah dibentuk, termasuk Periangan Timur sudah. Itu anggotanya siapa? Jadi Pemda, OJK, Bank Indonesia, kemudian lembaga keuangan, akademisi, mungkin ada Kadin, ada MES segala macam. Jadi memang di situ tujuannya apa? Program-program dari pemerintah daerah yang ada di situ kita sinergikan untuk pemberdayaan masyarakat, kita bantu. Jadi misalnya tadi edukasi kita lakukan. Kemudian ke pelajar juga, tabungan pelajar ya. Tabungan pelajar. Itu juga kita sama kita supaya nggak ada lagi misalnya uang dibawa kabur segala macam gitu ya. Itu juga sama Pak. Terus UMKM-nya seperti apa? Kita juga pendampingan, pemberdayaan sampai dengan pembiayaan. Lewat apa? Business matching. Jadi kita misalnya ada UMKM, petani segala macam kita berdayakan. Kemudian kita cari off-taker-nya nih. Off-taker itu justru jadi kunci nih. Karena dia nanti yang mengambil hasil ya, hasil dari usaha UMKM, sehingga bank pun aman tuh. Ketika ada off-taker nih. Jadi masyarakat tuh UMKM tadi dia berproduksi, menghasilkan, ada yang bayarnya udah otomatis. Nanti bayar balik ke bank. Gitu sih. Jadi memang itu masih butuh kerja keras karena mungkin juga masyarakat tuh kan sampai ke pelosok banyak, kebutuhannya beda-beda, kemudian tingkat literasinya juga masih berbeda-beda. Kalau survei 2022 OJK seluruh Indonesia itu memang tingkat literasi dibanding survei 2019 memang meningkat. Dulu di bawah 40% malah, sekarang udah di atas 59%. Berbeda dengan inklusinya, inklusi kan menggunakan produk, itu udah mencapai 90%. Jadi kadang-kadang orang menggunakan layanan industri jasa keuangan belum tentu literasinya bagus. Jadi muncullah sengketa. Jadi mungkin itu sih. Jadi bisa disimpulkan bahwa OJK pun di sini punya kewenangan untuk mendamaikan begitu ya, atau menyelesaikan persoalan ketika terjadi antara nasabah dengan lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Dan itu juga tidak serta-merta lelang ya Pak ya? Tidak serta-merta lelang ya. Tapi ada proses-proses tadi yang pasti tidak sampai dulu ke pengadilan, tidak sampai dulu ke sidang keperdataan, tapi diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Dan kalau lelang tuh butuh waktu lama ya? Biaya besar. Satu lagi tadi singgung Pak Jenny, mungkin kalau ke BPSK, LAPS, apalagi pengadilan ada biaya gitu ya. OJK mah free. Malah kita kasih kopi
kita kasih snack, kasih minum. Datang ke OJK mangga. Oke, gitu. datang ke OJK mangga. Jadi udah diselesain di OJK aja gitu ya? Ya, tentunya Oke. terpulang ke masing-masing pihak ya. Kalau masing-masing bersikuku segala macam ya harus ada yang diselesaikan lewat pengadilan gitu. Jadi tapi paling tidak ada upaya-upaya kita untuk secara kekeluargaan musyawarah tadi sesuai dengan kan di perjanjian juga ada ya. Iya. Musyawarah mufakat sebelum ke di pengadilan gitu ya. Nah, itu ya kita tempuh dulu di awal. Nih Pak, tadi kan kata Bapak proses lelang itu lama gitu. Berapa lama sih Pak? Nah, kalau itu nanti Gambarannya? ke ahlinya. Nanti ya, baik. Saya belum pernah ikut lelang. Baik, Cuma saya nanti- terima pengaduan oke. aja, oh ya udah Oke. gitu. Baik, nanti kita akan lanjut lagi nih berapa lama sih kalau sampai dilelang begitu ya. Nanti kita akan tanya juga ke Pak Jenny dan juga Pak Nana setelah yang satu itu. Masih di Bisik bersama DPC Ikadin Tasikmalaya dan juga OJK Tasikmalaya. Tadi perbincangannya luar biasa seru sekali dan mengedukasi begitu ya. Nah, tadi Pak Nana saya ingin bertanya kepada Dr. Nana, ini tadi Pak Kepala OJK saya tanya gitu. Kalau proses lelang tuh berapa lama sih gitu kalau penjaminan itu dilelang tuh Oke. seperti apa prosesnya gitu Pak? Gini, untuk proses lelang ya ada suatu ketentuan-ketentuan. Status koleknya itu minimal macet atau kolek 5 lah. Macet itu berapa lama Pak? Berapa tahun nih? Macet itu kalau hitungan hitungan perbankan kalau tidak salah itu 360 hari lah dari macet langsung ke PH ya. Oke. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ada dua alternatif ya, ada dua alternatif. Kalau pengikatan agunan sudah dipasang hak tanggungan, maka itu bisa langsung ke kantor lelang negara, KPK Oke. 2RN. KPK ya. Kalau sifatnya itu untuk lebih cepat, kalau mau suatu proses gugatan, ya bisa juga lewat pengadilan. Lewat pengadilan. Nah, cuma ya kalau lewat pengadilan, yang ngurus itu pengadilan. Oh, yang ngurusnya pengadilan. Oke. Jadi si pihak bank tidak terlalu repot. Cuma kita melalui proses permohonan eksekusi. Oh, permohonan eksekusi Nah, dulu ya. Kalau misalkan sudah dipasang tanggungan, kita yang permohonan eksekusi kepada kantor lelang negara, bank yang ngurus. Yang ngurus. Betul. Berapa batasan waktunya? Nah, itu ketentuan-ketentuan diatur oleh kantor lelang. Jadi suatu berkas, suatu permasalahan ketika sudah dilempar kepada kantor lelang negara, itu domainnya sudah domain kantor lelang negara. Apalagi sekarang sistemnya sistem online. Iya, sistem online. Jadi tidak seperti dulu sistem manual. Bank datang bawa berkas, sekarang masih sistem online. Semua data-data bisa scan, bisa dikirimkan langsung. Nah, cuma persyaratannya sebelum kita mau melakukan suatu permohonan eksekusi lelang, minimal harus diterbitkan dulu di media. Iya, betul. Oh, Ya, di media, ya minimal 2 lah. Kalau di Tasik minimal Priangan sama Radar harus muncul. Oke. Karena itu persyaratannya gitu. Nah, dengan demikian ya, berapa lama proses lelang ini terjadi, itu domainnya domain kantor lelang negara. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, itu tergantung mereka. Dan gitu. belum tentu laku juga dong Pak di lelang. Nah. Gimana tuh Pak? Bagaimana caranya? Nah, saya suka melakukan suatu edukasi sebelum proses lelang dilakukan untuk mempercepat tim pemasar dari bank itu harus melakukan suatu proses penawaran Oh, oke. kepada masyarakat atau kepada pihak peminat. Peminat. Begitu lelang dimunculkan sudah ada peminat Peminatnya. top sudah. gitu. Yang jadi masalah sekarang itu adalah bank melakukan permohonan eksekusi kepada kantor lelang negara, sementara tidak dilakukan upaya-upaya penawaran kepada masyarakat, Oke. sehingga banyak lelang yang tidak laku. Oh, itu ya penyebab kenapa lelang juga sebetulnya agak lama begitu. Nah, Pak, kalau lelang misalkan utangnya ini sebetulnya kurang dari harga jual yang lelang begitu. Oke. Itu seperti apa nih prosesnya? Kemudian kalau misalkan utangnya lebih kecil dari barang yang dilelang. Nah, satu, kalau misalkan harga lelang lebih besar, otomatis tadi dikatakan perintah undang-undang bahwa ketika hasil penjualan lelang dikurangi beban utang, sisanya itu menjadi hak si pemilik. Oke. Pemilik agunan ya. Nah, kalau misalkan kurang,
itu tanggung jawab si debitur untuk menambah. Karena apa? Ya, di dalam pasal 1381 dikatakan hapusnya suatu perikatan kalau ada pembayaran atau pelunasan. Makanya tadi juga dikatakan oleh Pak Jenny, ya, debitur yang punya beban utang ke bank percuma rame-rame datang ke bank atau ke OJK karena ada pasal 1381. Hapusnya suatu perikatan kalau ada pembayaran atau pelunasan. Itu kuncinya gitu. Kuncinya itu ya. Proses eksekusi, hasil lelang misalkan hutang 100 laku 75 harus menambah. Tetap harus menambah. Ya, dalam rangka untuk memenuhi ketentuan 1381. Tapi banyak yang terjadi si nasabah atau konsumen ini merasa bahwa punya dia tuh barangnya lebih tinggi gitu nilainya. Itu gimana tuh Pak? Gini, ada suatu aturan bahwa ada yang disebut dengan apresial. Jadi sebelum proses dilakukan, maka kewajiban bank adalah untuk menilai, menaksir berapa sih nilai agunan. Bisa dilakukan oleh internal bank sendiri, juga bisa menggunakan jasa apresial, sehingga data yang dimunculkan atau disampaikan itu betul-betul valid dan nilai jaminan itu lebih tinggi daripada utang. Oke, seperti itu ya. Baik, ini juga harus dipahami ya oleh nasabah atau konsumen dan masyarakat secara luas bahwa itulah prosesnya, begitu ya Pak. Pak, closing statement dari Bapak untuk masyarakat ini seperti apa berkaitan dengan hak jaminan? Oke. Saya menghimbau kepada masyarakat, satu, bahwa untuk fidusia, satu, jangan sekali-kali jaminan yang sudah dipasang fidusia jangan dipindahkan, digadaikan. Karena apa? Karena satu beresiko hukum. Itu pertama. Ya. Konsekuensinya bukan hanya sanksi pidana ancamannya 2 tahun, juga denda 50 juta. Nah, itu harus paham. Karena apa? Ini amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Jadi jangan sampai terjadi persoalan utang piutang itu persoalan perdata bisa berubah pidana akibat ketidaktahuan. Itu satu. Yang kedua, ya untuk misalkan yang jaminan yang sifatnya benda tetap atau tanah bangunan juga sama, ya. Karena di dalam akta hak tanggungan, ya, akta hak tanggungan itu ada suatu klausul yang menyatakan yang tadi tidak boleh, ya, dipindah tanganan, digadaikan atau apapun tanpa persetujuan tertulis dari si penerima tanggungan, dalam ini pihak bank. Ya, karena dari persoalan perdata itu berubah menjadi masalah pidana kalau unsur-unsur itu dilanggar. Oleh karena itu, ya, dalam rangka untuk menjaga istilah nama ketertiban lah, terutama kepada para debitur, tolong yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua IKADIN, ya, baca hak dan kewajiban itu terdapat di dalam PK. Pokoknya kuncinya dibaca lah, dibaca dulu. Perikatannya. Karena gitu. Begini ya, di dalam pasal 1338 dikatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena berlaku sebagai undang-undang. Apabila salah satu melanggar atau manifestasi, ada yang terjadi resiko. Nah, resiko dalam konteks PK, dalam konteks perjanjian ya eksekusi. Jadi ya kepada masyarakat tolonglah baca ya, kuncinya adalah membaca. Baik, terima kasih Pak Dr. Nana. Pemirsa, kita nanti akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi di Bisik. Nah, tadi kalau Pak Nana sudah menjelaskan bagaimana proses lelang itu bisa berlangsung begitu di lembaga keuangan. Saya mau ke Kang Jenny dulu karena ada hal yang belum tergali berkaitan dengan lelang fidusia nih. Lelang fidusia itu seperti apa, Kang Jenny? Karena masyarakat juga banyak yang belum paham gitu. Ya, terima kasih. Jadi lelang fidusia ini tidak serta-merta dilelang seperti tadi Dokter Nana katakan ya. Jadi ada tahapan. Tahapannya kan somasi 1, 2, pemberitahuan 1, 2, kan seperti gitu ya. Terus gini bahwa ini kan keperdataan. Tadi dikatakan bahwa Pak Ketua OJK ke BPSK, ke OJK gratis, hanya ke pengadilan yang harus bayar, kan gitu. Daripada diselesaikan di pengadilan, lebih baik di luar pengadilan aja diselesaikannya. Kan gini untuk lelang itu biasanya dari finance itu juga memberikan waktu. Apakah mau dijual bersama, gitu kan?
Di sini tentunya harga yang paling tertinggi gitu. Misalkan kewajibannya 85 juta, ternyata mobilnya laku 100 juta. 85 juta dibayarkan ke finance, sisanya dikembalikan kepada konsumen. Kebalik ya. Kalau misalkan kurang, tetap ada kewajiban. Sama saja, konsumen masih ada kewajiban. Makanya dengan hal tersebut tidak boleh memindah-tangankan, menggadekan, menyewakan juga tidak boleh. Harus ada persetujuan tertulis. Makanya kepada konsumen, apabila ini mau direntalkan, ini mau disewakan, lebih baik dikonsultasikan saja. Gitu kan, nanti dari finance ada arahan-arahan tertentu. Ini kan lebih fair, lebih enak. Misalkan peruntukannya mengambil kendaraan untuk rental dan sebagainya, kan gitu ya. Itu harus dikomunikasikan ya. Jadi ada persetujuan tertulis. Ini lebih aman bagi konsumen, pengguna unit tersebut gitu teh. Nah kalau tadi kan kalau hak anggunan seperti ke perbankan kan ada lembaga lelang. Nah kalau di leasing seperti apa? Sama juga teh, ada lembaga lelang, ada lelang ya. Dilelang, tapi itu juga tidak serta-merta dilelang. Biasanya finance itu memberikan secara musyawarah kekeluargaan kepada konsumen. Makanya konsumen ini harus beritikat baik ya. Tinggal datang aja, saya minta nggak punya uang, tapi pingin menjual atau dijual oleh konsumen, itu silahkan. Jadi dengan nilai yang tertinggi lah gitu teh, nilai yang tertinggi diselesaikan. Nah apabila mobil misalkan ya, kan ini di Undang-Undang Fidusia ini ada eksekutorial, ya. Jadi finance mempunyai hak ya untuk mengeksekusi gitu ya. Ketika dieksekusi, ini biasanya diberi waktu 1 minggu. Mau ada itikat baik, masih berminat tidak terhadap unit mobil tersebut? Kalau masih berminat, ya diselesaikan. Berapa utang pokoknya, dendanya, penaltinya dan sebagainya. Nah, apabila misalkan, dendanya terlalu besar, itu bisa dimusyawarahkan, bisa dimohonkan sebetulnya, bisa dimohonkan untuk keringanan denda. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik, ini perdata sebetulnya. Nah ini yang sering terjadi persoalan itu kan seperti ini Kang, konsumen atau nasabah itu sudah menunggak misalkan sampai 5 bulan begitu. Nah ini kan banyak yang diambil gitu si kendaraannya. Itu apakah seperti itu prosesnya memang boleh diambil atau seperti apa? Ya untuk eksekusi itu teh, itu kita harus tertib ya, karena konsumen juga harus nyaman, aman, punya hak dan kewajibannya. Pelaku usaha juga sama. Kalau terjadi one prestasi, ya tentunya ada kunjungan lah dengan baik-baik seperti itu teh. Apabila tidak bisa, ini tidak bisa. Jadi konsumen tidak mau bayar, tapi unit dipegang terus. Betul. Ya, dalam keadaan mendesak seperti itu, keamanan dan sebagainya, biasanya dari pihak finance itu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Jadi pengadilan nanti yang mengeksekusi. Setelah dieksekusi nanti dilelang, kan gitu. Tapi tahap pelelangan juga nanti ada pemberitahuan ke 1, ke 2 kan gitu teh. Masih minat tidak? Kalau tidak minat, ya diserahkan dengan sukarela begitu. Dengan sukarela. Baik, Kang, closing statementnya untuk masyarakat nih kaitan dengan fidusia seperti apa? Dengan fidusia ini kepada masyarakat, terutama kami dari DPC Ikadin lah. Hendaknya kita sebagai konsumen harus cerdas, harus membaca dulu perjanjian kontrak, gitu kan teh. Terus apabila meminta bantuan harus kepada ahlinya. Jadi DPC Ikadin juga siap untuk membantu kepada masyarakat. Silakan aja datang ke DPC Ikadin ya di Perumahan Karisma, Kota Tasikmalaya. Jadi bisa konsultasi. Wah katanya ini harus bayar ke pengacara, kami juga ada prodeo secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Dengan hal tersebut konsumen ini sekali lagi harus cerdas dan penuh kehati-hatian gitu kan, karena dalam perjanjian ada hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Demikian. Baik, terima kasih Pak Jenny atas penjelasannya yang sangat luar biasa sekali tadi. Pemirsa, kita nanti akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di Bisik bersama dengan DPC Ikadin Tasikmalaya dan juga OJK Tasikmalaya. Tadi sudah dijelaskan seperti apa proses lelang. Nah, saya ini terakhir mau ke Kepala OJK, Pak Misya. Tadi sudah dijelaskan Pak proses lelang seperti apa. Kalau OJK nggak ikut lelang ya Pak ya? Nggak ikut lelang, tapi ikut melindungi dan memediasi untuk baik konsumen maupun lembaga keuangannya. Nah, namun kewenangan OJK
sampai di titik mana Pak untuk misalkan kalau memang harus lelang begitu? Ya tentunya kalau OJK sebagai regulator gitu ya, termasuk juga tadi di sisi perlindungan konsumen ya sampai batas tadi sebenarnya ikut memfasilitasi, memediasi segala macam. Nah di luar, karena kalau kita ada ketentuan secara internal atau POJK, jadi bahwa ketika sengketa sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, maka OJK tidak boleh ikut campur, karena kewenangannya sampai di situ. Karena kan sudah beda ya. Iya, sudah kalau beda sudah ke pengadilan apalagi, kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum, OJK tidak boleh ikut campur karena sudah beda wilayah. Nah, tapi pada intinya sebenarnya tadi disampaikan Pak Jenny, Pak Nana itu kalau bisa gitu ya, segala sesuatu kan bisa dibicarakan dengan baik-baik sampai dengan betul-betul memang tidak sepakat gitu ya, silakan ke pengadilan. Tapi sepanjang masih bisa dibicarakan tentunya kepada masyarakat untuk tadi melakukan konsultasi dan sebagainya ke teman-teman di IKADIN, ke kami di OJK, ke lembaga keuangan juga silakan untuk dibicarakan karena pastilah ada solusi ya, pasti ada solusi untuk sesuatu yang memang di awal kan sama-sama berniat baik, konsumen sama perbankan sama-sama apa namanya itu melakukan transaksi keperdataan, artinya semua berniat baik untuk kebutuhan masing-masing. Nah di akhir juga harus baik sebenarnya, walaupun terjadi sengketa kan itu sepanjang masih bisa dibicarakan tentunya itu lebih baik dibanding misalnya terakhir lah ya ke pengadilan. Jadi himbauan pada masyarakat mungkin di awal bahwa pertama masyarakat harus cerdas mengelola keuangan gitu ya, harus bisa menghitung, jangan besar pasak daripada tiang gitu. Sepanjang memang kebutuhan silakan, tapi dengan menghitung tadi kemampuan membayarnya. Kalau best practice itu kan kalau misalnya dari 100% penghasilan itu 30% gitu ya memang disisihkan untuk tadi membayar angsuran kalau misalnya dia melakukan pinjaman gitu ya ke lembaga keuangan. Terus kemudian jangan mengedepankan keinginan konsumtif, tapi memang harus kebutuhan. Sehingga tidak sampai terjadi hal-hal seperti tadi ada sengketa segala macam. Jadi harus cerdas lah dalam mengelola keuangan. Dan terakhir tentunya juga dari sisi kami OJK tidak bosan-bosan, kita terus keliling ke seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan edukasi ke semua segmen, dari pelajar, dari TK malah kita, dari PAUD sampai ke masyarakat yang memang pelaku usaha supaya tadi perekonomian kan ujungnya tadi ya, perekonomian di suatu wilayah itu menjadi baik gitu ya, mensejahterakan masyarakat. Mungkin itu sih dari saya. Baik, terima kasih Pak Misyar atas penjelasannya. Pemirsa, itu tadi bincang asik bersama DPC IKADIN Tasikmalaya dan juga OJK Tasikmalaya. Sangat luar biasa sekali pemberian edukasinya untuk masyarakat, semoga bermanfaat. Dan kita tutup saja bincang asik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.